kembali dengan Ibu di pembelajaran tematik hari ini. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang listrik, lebih tepatnya tentang rangkaian listrik. Nah, kalian pasti sudah mengenal dong ya, listrik itu dari mana saja sumbernya. Kemudian listrik itu adalah merupakan salah satu bentuk energi. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu apa sih? Rangkaian listrik itu adalah susunan alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga alat listriknya dapat digunakan dalam kehidupan kita. Nah, salah satu contoh alat listrik adalah saklar. Kalian pasti tahu dong saklar. Seperti ini bentuknya ya. Ini pasti ada di setiap rumah kalian dan pasti setiap hari digunakan dong ya. Nah, saklar ini fungsinya adalah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Nah, berdasarkan ada tidaknya arus listrik atau berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, maka rangkaian listrik itu ada dua jenis. Ada yang disebut rangkaian terbuka, ada yang disebut rangkaian tertutup. Apa sih bedanya? Nah, apa ya bedanya? Kalau kalian ingin tahu bedanya, mari kita saksikan cara membuat rangkaian listrik berikut ini. Oke, sekarang Ibu akan mempraktikkan cara membuat rangkaian listrik yang terbuka dan tertutup. Kita awali dulu dari rangkaian listrik yang terbuka. Di sini alat yang kita butuhkan adalah baterai, kemudian sebuah lampu, dan ada kabel. Nah, baterai ini kita gunakan sebagai sumber energi listriknya, lalu lampu ini sebagai alat listriknya. Kemudian kita jadikan satu rangkaian dengan menggunakan kabel. Nah, sekarang kita buat untuk rangkaian terbuka. Nah, rangkaian terbuka itu seperti ini ya. Misalnya kita hubungkan satu sisi kabel. Ini kan kabelnya di dalamnya ada dua bagian ya. Kita hubungkan satu sisi kabel ini di bagian positif baterainya, lalu kita tutup agar lebih kuat. Kemudian kita hubungkan satu sisi lain kabel ini ke bagian lampu. Kita lilitkan di sini ya. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian terbuka. Kenapa disebut rangkaian terbuka? Karena rangkaian ini hanya satu sisi kabel yang terhubung ke sisi positif baterai. Sedangkan di sisi lainnya ini tidak terhubung kabelnya. Ini yang disebut dengan rangkaian terbuka. Nah, bagaimana dengan rangkaian tertutup? Kalau rangkaian tertutup seperti ini. Tadi ini sudah terhubung ya, terhubung ke sisi positif baterai. Lalu kita hubungkan satu kabel ini ke sisi negatif baterainya. Nah, kita berikan lem juga agar lebih kuat ya, agar menempel. Nah, sudah menempel seperti ini, kedua sisi kabel ini menempel pada bagian positif dan negatif dari sumber listrik. Lalu, ujung lain dari kabelnya kita tempelkan pada lampu. Ini yang disebut dengan rangkaian tertutup. Nah, ini kita sebut dengan rangkaian tertutup. Jadi rangkaian tertutup itu ya tertutup ya, semua bagiannya terhubung dengan arus listrik maupun dengan alat listriknya. Ini yang kita sebut dengan rangkaian tertutup. Nah, seperti ini ya. Jadi semua bagian kabelnya terhubung. Begitu, sudah bisa membedakan ya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Anak-anak sudah paham ya tadi bagaimana membedakan rangkaian yang terbuka dan rangkaian yang tertutup. Lalu apa pengaruhnya sih rangkaian terbuka dan tertutup itu dalam suatu rangkaian atau dalam suatu rangkaian listrik? Nah, kalau rangkaiannya itu terbuka, maka listriknya tidak akan berfungsi. Kalau kita gunakan lampu tadi dengan rangkaian terbuka, maka lampunya tidak akan menyala. Atau gunakan alat lain, maka alat lain itu tidak berfungsi kalau kita menggunakan rangkaian terbuka. Kalau kita menggunakan rangkaian tertutup, maka nanti lampunya akan menyala karena rangkaiannya tertutup. Nah, jadi dari dua gambar ini, gambar A dan gambar B, manakah yang membuat lampunya nanti akan menyala? Apakah gambar A
gambar B. Silahkan kalian tuliskan jawabannya pada lembar kerja. Nah, itu tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Sekarang ada lagi loh jenis rangkaian yang lain. Ini rangkaian ini dikelompokkan berdasarkan cara menyusunnya. Jadi ada 3 jenis rangkaian berdasarkan susunannya. Yang pertama itu disebutnya adalah rangkaian seri. Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian yang disusun secara berurutan. Jadi berurutan gambarnya seperti ini ya. Ini kita sebut dengan rangkaian seri. Rangkaian seri ini ada kelebihan juga ada kekurangannya. Nah, kelebihannya rangkaian seri ini nyala lampunya akan lebih terang kalau kita menggunakan rangkaian seri seperti ini. Tapi ada juga loh kekurangannya. Kekurangannya itu kalau kita menggunakan rangkaian seri, nah rangkaian seri ini hanya satu ya. Jadi dalam satu rangkaian akan ada satu saklar saja. Nah, kekurangannya ini karena dia hanya menggunakan satu saklar untuk semua lampu, maka ketika satu lampu mati, semuanya akan mati karena saklarnya sama. Satu saklar itu digunakan untuk semua. Jadi kekurangannya itu ya, kalau ada satu lampu yang mati, maka lampu yang lain pun akan mati. Dan kekurangan yang lainnya adalah akan memakan banyak energi, atau kata lainnya adalah lebih boros listrik. Itu rangkaian seri. Nah, di mana sih kita menggunakan rangkaian seri? Coba tebak, adakah di rumah kalian alat listrik yang menggunakan rangkaian seri? Pasti punya deh. Ya, salah satu contohnya adalah lampu senter. Punya senter ya? Nah, senter itu menggunakan rangkaian seri. Ada contoh lain. Nih contohnya. Pernah melihat lampu ini? Atau mungkin bahkan punya di rumah? Ya, sebanyak ini lampu, saklarnya hanya ada satu. Ini disebut lampu tumbler ya. Atau lampu hiasan, atau lampu warna-warni, lampu kelap-kelip, apapun istilahnya. Ini menggunakan rangkaian seri juga. Itu yang pertama, rangkaian seri. Kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel. Nah, berbeda dengan rangkaian seri ya. Rangkaian paralel ini disusun dengan cara bercabang-cabang. Seperti ini contohnya. Ini contoh dari rangkaian paralel. Nah, sama dengan rangkaian seri ya. Rangkaian paralel juga punya kekurangan, punya kelebihan. Kekurangannya adalah nyala lampunya tidak seterang kalau kita menggunakan rangkaian seri. Jadi nyala lampunya kurang terang. Tapi kelebihannya, yang pertama dia hemat energi. Kemudian yang kedua, jika ada satu lampu yang mati, maka lampu lain tidak ikut mati. Kira-kira di rumah apa ya yang menggunakan rangkaian paralel? Betul sekali. Lampu di rumah kita itu menggunakan rangkaian paralel. Jadi misalnya ada lampu di dapur, ada lampu di ruang tamu, ada lampu di kamar, ada lampu di teras. Itu masing-masing punya saklar sendiri ya. Jadi ketika kita mematikan lampu yang di dapur, lampu ruang tamu, lampu yang di teras, lampu yang di kamar itu tidak akan mati karena saklarnya berbeda. Nah, contoh lainnya adalah lampu lalu lintas. Ya, lampu lalu lintas yang berwarna merah, kuning, hijau. Yang ini ya, ini pun sama menggunakan rangkaian paralel. Nah, itu yang kedua, rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga adalah rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan berarti gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi digabungkan. Seperti ini contohnya. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Jadi tugas kalian tadi ya, tentukan dari gambar yang A atau yang B, manakah yang lampunya akan menyala. Dari rangkaian A atau rangkaian B, lampu mana yang akan menyala? Itu yang pertama. Lalu tugas yang berikutnya adalah gambarkan sebuah rangkaian listrik pada lembar kerja kalian. Tulis beserta keterangannya ya. Misalnya sumber listriknya, kemudian kabelnya, lampunya, dan sebagainya. Terima kasih, semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan menjadikan kita lebih bersyukur dengan adanya listrik yang
kita gunakan selama ini sehingga membuat kita kemudian untuk menjadi lebih hemat listrik. Terima kasih, berjumpa kembali di pelajaran tematik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.